Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musyafa Jundi Syahada dengan NIM G00240292. NIM G00240292. Baik, dan saya dari kelompok B2. Baik, di sini saya akan menjabarkan terkait laporan praktikum laboratorium anatomi blok 1.3, yaitu blok pencernaan, perut, blok makan. Ya, baik. Oke, kita ke soal yang pertama, laporan pertama. Alif baru juga flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya melebar roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-teman yang merasa insecure bertanya ke Alif, bagaimana cara biar bisa six pack maksimal? Alif yang sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perutnya jadi kotak-kotak. Oke. Jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior, kemudian jelaskan sistem otot yang ada di abdomen, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Baik, kita masuk ke yang pertama, langsung saja. Jadi di bagian anterior, otot itu dibagi ada berapa? 1, 2, 3, 6, 5, 6, 7 7 lapisan. Yang pertama adalah kulit, yang kedua nih kulit, oke. Kemudian ada fascia camper dan ada fascia superficial yang isinya fascia camper dan fascia scarpa. Nah, fascia camper dan fascia scarpa ini jika dia fascia campernya sih jika dia memanjang untuk di pria ya ke arah bawah, itu dia akan menjadi fascia dartos. Kalau di belakangnya sedikit itu dia akan menjadi fascia coles begitu. Nah, jika fascia superficial ini berjalan ke arah paha, nah, dia akan menjadi dia akan bergabung dengan fascia lata begitu. Nah, fascia camber ini dia berisinya lemak biasanya teman-teman. Oke. Nah, kemudian setelah itu di bawahnya fascia superficial dia ada fascia profunda, biasanya nggak kelihatan. Nah, namun dia itu fungsinya adalah untuk memisahkan fascia superficial dengan musculi et aponeurosisnya begitu. Nah, kemudian ada musculi et aponeurosis. Nah, ini sekarang menjelaskan tentang sistem otot di dalam dinding abdomen. Nah, di sini ada kita bagi menjadi dua, yaitu ada musculus yang dia vertikal dan ada musculus yang dia flat muscle. Oke, kita mulai dari yang flat muscle dulu. Nah, flat muscle di sini ada 3 ototnya flat muscle. Yang pertama itu ada musculus obliquus externus abdominis. Kemudian ada ini kalau gambarnya yang paling luar ini. Kalau di sini ini yang ini nih yang di kelopek ini, yang dia kebuka. Dia bentuknya seperti V ini. Seperti jubah saku. Saku jaket gitu. Kemudian ada musculus obliquus internus abdominis yang dia bentuknya seperti A, yang ini nih, ya ini ya. Habis ada musculus transversus. Nah, musculus transversus nih, yang ini nih, transversus abdominis nih, yang nomor 1 ini ya. Ini dia biasanya dilihat dari dalam, kalau dari luar nggak kelihatan, susah. Oke, kemudian tadi kan ada flat muscle. Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian vertical muscle. Nah, vertical muscle ini ada 2 ototnya. Yang pertama ada musculus rectus abdominis, kemudian ada musculus pyramideus. Nah, kemudian kedua muskulus ini yang vertikal ini dia akan dibungkus oleh namanya vagina musculi recti abdominis. Nah, dia adalah semacam kantong yang membungkus ini. Kemudian di sini apa aja Bang? Vagina musculi abdominis ya. Vagina rectu musculi abdominis. Ya, itulah pokoknya. Nah, vagina recti musculi abdominis, vagina recti abdominis ini isinya apa Bang? Nah, vagina musculi recti. Ya, vagina musculi recti ini isinya apa aja Bang? Nah, vagina musculi recti ini isinya tadi 2 otot yang tadi, musculus rectus abdominis dan musculus ini. Kaki gatel sebenarnya, maaf ya. Nah, habis itu ada musculus pyramideus ini. Kemudian selain 2 itu ada juga isinya arteri dan vena epigastrika superior. Kemudian ada juga nervus subkostal dan nervus yang intrakostalis begitu. Nah, bentar, saya sambil zoom juga soalnya. Disuruh open cam semua. Oh enggak. Oke, kemudian lanjut. Ada muskulus yang ada tadi nervus yang subkostal dan interkostalis. Nah, tadi sudah vagina musculi recti. Kemudian kita lanjut setelah tadi ada musculi et aponeurosis, dia ada juga ini musculi et aponeurosis, ada juga namanya fascia yang ini fascia transversalis nih. Nah, yang ini nih fascia yang coklat warnanya. Oke. Kemudian setelah fascia transversalis itu dia akan ada namanya fascia
fascia extraperitoneum. Nah, extraperitoneum dia biasanya lemak. Nah, ketika dia di bagian depan itu namanya preperitoneal, kemudian kalau di belakang retroperitoneal. Ada gambarnya nggak? Ini kalau di sini ini retroperitoneal namanya. Kalau di depan preperitoneal. Oke. Kemudian ada namanya fascia yang terakhir itu adalah fascia peritoneum parietale. Nah, peritoneum parietale itu untuk apa ya, abang-abang? Nah, dia untuk membungkus, untuk memisahkan antara visceral, organ-organ visceral dengan apa namanya, dengan jadi dinding abdomen itu gitu. Untuk membungkus mereka agar lebih aman, begitulah, biar lebih safe. Oke. Nah, apa namanya, peritoneum parietale ini ya dia membungkus organ dalam. Nah, membagi organ di dalam itu menjadi dua, ada yang viscera intraperitoneal dan retroperitoneal. Lah, yang intra itu dia benar-benar terbungkus oleh peritoneumnya ini. Kemudian yang apa namanya, yang retro dia hanya ditutupi bagian anteriornya aja. Nah, jadi dia di belakangnya peritoneumnya ini. Nah, peritoneumnya ini. Nah, yang intra yang retroperitoneum apa aja abang-abangku? Nah, itu ada namanya set Parker singkatannya ya. S itu mulai dari suprarenal glandula suprarenal. Kemudian ada A-nya itu aorta dalam ya. Habis itu ada duodenum, D-nya duodenum kecuali yang pas superior ya teman-teman. Nah, kecuali yang pas superior. Kemudian ada P-nya pankreas kecuali yang pas kaudal, yang pas ujungnya. Nah, ujungnya kan dia ketutup semua. Terus kemudian ada U-nya ureter. Habis itu C-nya itu kolon yang pas yang ascendens dan yang descendens, yang naik dan turun yang gini ya, karena udah seperti ini. Kemudian ada K-nya kidney, ginjal. K-nya kidney, ginjal. Oke. Kemudian ada esophagus. Ke R-nya itu rektum. Oke. Kemudian kita beralih ke kelihatannya sudah. Kemudian apalagi, oh ya, peritoneum ini juga dia nanti akan membagi perut menjadi dua, ada dua lubang, ada dua kavum. Nah, bukan dua ruangan lah kavum ini yang berfungsi. Ketika misalnya dia perutnya penuh, nanti bisa mengisi kavumnya itu. Nah, ada kavum yang minus sama yang mayus, nanti kita bahas di bawah bareng sama omentum dan teman-temannya. Oke. Kemudian ini ada yang bagian punggung, yang bagian belakang, bagian posterior. Oke, dia ada lapisannya nggak sebanyak yang di apa namanya anterior. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 lapisan. Yang pertama ada kulit tentunya. Habis itu kulit luar ini. Habis itu ada namanya fascia superficial, sama lah kayak tadi sih, fascia superficial. Kemudian ada musculus abdominis. Itu isinya apa aja? Ada 4 lapisan. Dia punya 4 lapisan. Yang pertama ada latissimus dorsi yang paling kelihatan di belakang sini, latissimus dorsi. Kemudian lapisan keduanya ada namanya musculus erector spina. Di sini ada nggak ya? Sebentar. Nah, ini musculus erector spina, ini yang ini. Erector spina. Kemudian ada musculus obliquus externus abdominis. Nah, musculus obliquus externus abdominis. Kemudian ada musculus longissimus dorsi. Ini masih lapisan kedua ya. Habis itu yang terakhir ada dia musculus stratus posterior angular, mungkin yang ini ya kelihatannya. Oke. Kemudian di lapisan ketiga di dalamnya lagi dia ada musculus interspinalis. Kemudian ada musculus obliquus internus abdominis. Dari sini gambarnya. Oke. Kemudian ada musculus multifidus ya, multifidus. Nah, kemudian di lapisan yang paling dalam ada namanya musculus quadratus lumborum yang ini nih. Nah, kemudian ada musculus psoas, namanya kan kalau digabung jadi ilios psoas, musculus ilios psoas. Kemudian ada musculus transversus abdominis begitu. Nah, kemudian setelah fascia muskulinya itu dia ada fascia extraperitoneal, jaringan lemak ya, yang tadi ini. Nah, ini dia. Kemudian ada baru peritoneum parietale begitu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang ada 2 kavum itu, kavum peritoneum. Nah, ini ada kavum peritoneum yang minor, dia yang biru ini. Nih. Nah, kemudian ada yang mayor ini, yang gede. Nah, sini agak susah lihatnya. Ini gambarnya mempercantik aja. Oke, kemudian dua lubang ini, dua kavum ini dia akan dihubungkan nih. Dia akan dihubungkan oleh namanya itu sebentar. Namanya itu namanya itu sebentar, tak ingat dulu. Foramen epiploica Winslowi. Nah, itu dia. Dia akan menghubungkan di sini, menghubungkan 2 kavum tadi. Oke. Kemudian ada namanya juga ada omentum maius sama omentum minus. Nih, omentum maius yang besar ini, omentum minus itu yang kecil ini. Nah,
yang ini nih. Nah ya, omentum maius, omentum minus. Nah, nanti katanya soal selanjutnya ada penjelasan, tapi di sini tak jelaskan juga sekalian. Jadi omentum minus itu nanti dia akan berisi ligamen-ligamen yang menghubungkan antara, di sini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan juga ya. Ini udah tak carikan dulu sebentar. Nah, yang dua aja. Momentum minus, nah ini dia. Ini momentum yang minus ini. Nah, momentum minus ini dia akan menghubungkan si gaster dengan si hepat. Jadi di sini ada di dengan duodenum juga sih, ada namanya hepatoduodenal, ligamentum hepatoduodenal, sama ada gastrohepatika, ligamennya di sini gaster dengan hepatik, hepatik dengan duodenum. Kemudian yang di momentum yang bius yang gede ini dia akan menghubungkan gaster-gaster ini dengan yang ada di sini, contohnya gastroskolika, gastro dengan kolik. Terus habis itu ada gastrosplenika, gastroprenika, dan splenorenale. Nah, dia splenorenalis lah, itu dia splen dengan renal, dia akan bergabung gitu. Oke, tadi kita lanjutkan ke pembahasan kita. Nah, ini terus kemudian ini adalah bangunan yang bisa menggantungkan, yang menjaga organ-organ visceral itu tetap pada tempatnya, namanya mesenterium. Nah, mesenterium itu yang secara garis besarnya yang biasa terdapat di sini ada tiga ya. Ada yang mesokolon sigmoid, mesenterium yang menjaga si sigmoid tetap pada tempatnya di sini, kolon yang bagian sigmoid. Habis itu ada yang mesokolon yang transversus, nah yang dia menjaga kolon yang transversus tetap di tempatnya. Kemudian ada mesoappendix, nah ini dia nih. Nah, kemudian meso-meso lain juga bisa dilihat pada perut ya, yang dia menggantung-gantungkan organ itu mesokolon namanya, begitu. Oke. Nah, ini nomor satu. Oh ya, tadi lupa menjelaskan kalau di musculus, nah di musculus ini tadi kan tentang kotak-kotak ya, six pack ya lah. Ini di musculus rectus abdominis ini dia ada namanya linea alba. Kemudian ada juga namanya ini nih, yang garis-garis yang bikin kotak-kotak itu namanya sebentar, namanya itu intersectiones tendinae. Nah, intersectiones tendinae itu biasanya di orang itu ada 3, tapi ada juga yang ada 4. Nah, 3 ini yang kita bahas, yang 3 ini, 3 itu ada di mana aja bang? Yang pertama di atas sini, nggak ada di gambarnya. Dia nanti akan setinggi processus sifoideus. Yang kedua di sini, dia akan setinggi, yang kedua di sini ini maksudnya maaf, dia akan setinggi dengan umbilicus nomor 4 ini. Kemudian yang ketiga di antara keduanya. Nah, ini di sini. Oke. Itu mungkin untuk soal nomor 1.